jantung Sulawesi Tengah, di sebuah kabupaten yang dulu dikenal dengan keindahan Teluk Tomini dan keramahan penduduknya, sebuah luka kelam tercipta. Poso, sebuah nama yang kini identik dengan tragedi. Antara tahun 1998 hingga 2001, kabupaten ini menjadi saksi bisu dari salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia. Poso, sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah, adalah mozaik budaya dan agama. Di pesisir, mayoritas penduduknya Muslim, banyak diantaranya pendatang dari Bugis dan Gorontalo. Di dataran tinggi, komunitas Protestan mendominasi, hidup harmonis sebagai penduduk asli. Namun, di balik keindahan keragaman ini, benih konflik mulai tumbuh. Persaingan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang, ketidakstabilan politik pasca lengsernya Soeharto, serta perebutan kekuasaan di tingkat lokal menjadi bara yang menunggu untuk meledak. Malam Natal 1998 sekaligus bertepatan dengan bulan suci Ramadan, seharusnya menjadi saat damai bagi warga Poso. Namun, di Kelurahan Lambogia, sebuah insiden kecil mengubah segalanya. Roy Runtu Bisalemba, seorang pemuda Kristen, terlibat dalam pertikaian dengan Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim. Dalam hitungan detik, pisau ditarik, darah tumpah, dan sebuah luka kecil menjadi pemicu bencana besar. Versi cerita saling bertentangan. Pihak Kristen menyebut Ridwan memicu keributan, sementara pihak Muslim bersikeras ia diserang tanpa alasan. Apapun kebenarannya, insiden ini seperti petir di malam yang gelap. Kabar tentang penikaman menyebar bagai api di padang kering. Kemarahan membuncah di kedua belah pihak. Tokoh agama berusaha meredam situasi, menyepakati bahwa minuman keras yang diduga memicu insiden harus diberantas. Polres Poso bertindak cepat, menyita dan menghancurkan ribuan botol miras. Namun, upaya ini sia-sia. Ketegangan terus membesar. Di sebuah toko minuman keras milik seorang Tionghoa Kristen, sekelompok pemuda Muslim berusaha menyegelnya. Pemuda Kristen membela toko itu dengan kekerasan. Dalam sekejap, Poso berubah menjadi medan pertempuran. Pada 27 Desember 1998, konflik memasuki babak baru. Sekelompok pemuda Kristen dipimpin oleh Herman Parimo, anggota DPRD Poso dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah, tiba dari Tentena dengan truk. Wajah mereka penuh tekad, tangan mereka menggenggam senjata. Di sisi lain, 9 truk berisi pemuda Muslim dari Palu, Parigi, dan Ampana memasuki kota, siap membalas dendam. Polisi dengan sumber daya terbatas tak mampu membendung gelombang kemarahan. Spanduk-spanduk bermunculan, bertuliskan slogan-slogan yang memecah belah. Surat kaleng dan grafiti yang menyerang pejabat pemerintah, kebanyakan Kristen, menyulut api kebencian lebih dalam. Konflik yang bermula dari pertikaian dua pemuda kini telah bermetamorfosis menjadi perang antar komunitas. Poso terbagi menjadi dua kubu. Kelompok merah yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen dan kelompok putih yang mewakili Muslim. Rumah-rumah dibakar, gereja dan masjid dirusak,
dan warga sipil yang tak bersalah terjebak di tengah kekacauan. Malam-malam di Poso dipenuhi asap dan teriakan, sementara harapan akan perdamaian semakin pudar. Kerusuhan Desember 1998 hanyalah permulaan. Setelah beberapa bulan ketenangan yang rapuh, Poso kembali bergolak pada April 2000. Pemicunya adalah persidangan Afgar Patanga, mantan Bupati Poso, yang dituduh menyalahgunakan dana pembangunan. Rumor menyebar bahwa dana itu digunakan untuk menyewa masa guna menyerang gedung pengadilan. Ketika kerumunan berkumpul, bentrokan tak terhindarkan. Api konflik yang sempat redam kembali membesar. Kali ini dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Kekerasan kali ini lebih terorganisir. Kelompok-kelompok bersenjata mulai terbentuk dengan nama-nama yang menyeramkan seperti kelelawar merah dan kelelawar hitam di pihak Kristen. Di sisi Muslim, kelompok militan juga bermunculan, didukung oleh kedatangan pemuda dari luar Poso. Senjata tajam, bom molotov, bahkan senapan rakitan menjadi alat pembalasan. Desa-desa di sekitar Poso, seperti Sayo, Kayamanya, dan Lombogia, menjadi medan perang. Ribuan warga terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan kenangan mereka di tengah kobaran api. Mei hingga Juni 2000 menjadi babak paling kelam dalam sejarah Poso. Tahap ketiga, konflik ini ditandai dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Pada 23 Mei 2000, kelompok Kristen yang dipimpin oleh Cornelius Fabianus Tibo melancarkan serangan balasan ke desa-desa Muslim. Di Kelurahan Kayamanya, mereka memukuli tiang listrik untuk memprovokasi, menarik perhatian warga Muslim yang sedang berlindung. Gereja dibakar sebagai pembalasan, tetapi tragedi terbesar terjadi di pesantren Wali Songo. Di pesantren ini, sekitar 70 orang, kebanyakan santri dan warga sipil, dibantai dengan kejam. Pedang dan senjata tajam menjadi alat pembantaian. Mayat-mayat dilempar ke Sungai Poso, menyisakan air yang seolah berlumur darah. Penyelidikan kemudian menemukan 39 jenazah di 3 kuburan massal, tetapi jumlah korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. Total korban tewas dalam konflik Poso bervariasi dalam laporan, dari 500 hingga 2.000 jiwa. Pemerintah mencatat 577 orang tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum ludes terbakar. Namun, angka-angka ini tak mampu menggambarkan penderitaan yang dirasakan. Keluarga yang tercerai-berai, anak-anak yang kehilangan orang tua, dan trauma yang menghantui generasi. Konflik Poso meninggalkan luka yang tak hanya fisik, tetapi juga emosional. Ribuan warga menjadi pengungsi, berpindah ke Palu, Tentena, atau daerah lain yang dianggap aman. Desa-desa yang dulu ramai kini sunyi, hanya menyisakan puing dan kenangan. Perempuan dan anak-anak menjadi korban terbesar, seringkali tanpa suara dalam narasi konflik. Kepercayaan antar komunitas hancur, digantikan oleh curiga dan ketakutan. Poso, yang dulu menjadi simbol keragaman, kini menjadi cermin dari betapa rapuhnya harmoni ketika kebencian dibiarkan merajalela. Di tengah kepedihan, sebuah cahaya muncul. Pada Desember 2001, di kota kecil Malino, Sulawesi Selatan,
sebuah inisiatif perdamaian digagas oleh Jusuf Kalla, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat. Tokoh-tokoh Kristen dan Muslim dari Poso duduk bersama, meletakkan dendam demi masa depan. Diskusi panjang dan penuh emosi menghasilkan Deklarasi Malino I, ditandatangani pada 20 Desember 2001. Dokumen ini bukan sekadar kertas, tetapi janji untuk menghentikan kekerasan, membangun kembali kepercayaan, dan mengembalikan Poso ke pelukan damai. Deklarasi Malino menjadi titik balik. Kekerasan mereda, angka kriminal menurun, dan warga mulai kembali ke rumah mereka. Polisi dan militer dikerahkan untuk menjaga keamanan, sementara program rekonsiliasi antar agama digalakkan. Namun, perdamaian ini bukanlah akhir dari perjuangan. Trauma yang ditinggalkan konflik masih menghantui banyak keluarga. Poso mengajarkan kita bahwa perbedaan agama, budaya, atau latar belakang bukanlah ancaman, melainkan kekayaan jika kita memilih untuk merangkulnya. Tragedi ini juga menjadi cermin dari kegagalan kita menjaga harmoni, tetapi sekaligus bukti ketangguhan manusia untuk bangkit dari kehancuran. Tragedi Poso bukan hanya tentang kekerasan dan kebencian. Ini adalah kisah tentang harapan, tentang kemampuan manusia untuk belajar dari kesalahan, dan tentang kekuatan pengampunan. Dari puing-puing kehancuran, Poso bangkit sebagai simbol bahwa perdamaian selalu mungkin selama kita berani melangkah bersama. Ini adalah cerita untuk Poso, untuk Indonesia, dan untuk dunia, bahwa cinta dan dialog akan selalu lebih kuat daripada kebencian.